Sonde ada orang ajak pi di kios satu beli roti balok, roti 5 balok de anggur 10 botol, duduk dan bilang ini perjamuan kudus. Sonde. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Baru saja kita merayakan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kali ini saya undang Bapak Ibu untuk kita renungkan bacaan yang sudah ditetapkan oleh Sinode untuk dibaca pada hari kenaikan 2 hari yang lalu. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Habis baca nanti kita renungkan. Tapi baiklah kita berdoa lebih dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang meraja di sorga, berilah roh-Mu menuntun kami, supaya kami menghormati Engkau sebagai Raja, dan hati kami terbuka terhadap firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci, agar kami dapat membaca dan merenungkannya dalam nama-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dalam 2 tema pokok. Tema pertama tentang iman dan kasih, sesuai yang tertulis dalam ayat 15. Tema yang kedua tentang iman dan gereja, sesuai yang tertulis dalam ayat 22 sampai 23. Paulus bicara tentang iman dan kasih sebagai 2 sisi dari satu lembar mata uang kertas. Bila salah satu sisinya rusak, maka uang itu tidak laku lagi. Demikianlah iman. Dalam praktek kita alami beberapa model orang beriman. 1, ada orang yang imannya besar, percayanya kuat, tetapi kasihnya tidak ada. Ia hidup untuk diri sendiri. Ia jauh dari sesamanya. Ia jauh dari gerejanya. Ia sondetoy dengan sesama, juga sondetoy dengan gereja. Ini iman kita sebut iman sondetoy. Ada yang kedua, yang kita sebut iman sembunyi. Orang seperti ini punya iman. Dia hidup bermasyarakat, bahkan aktif sekali. Tetapi ia sembunyi dia punya iman. Sonde pernah kasih tunjuk di orang lain.
baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dia simpan di hati. Dia anggap biar Tuhan yang tahu itu cukup. Nah, inilah iman sembunyi. Yang ketiga, ada orang yang imannya besar. Lalu dia pakai dia punya iman itu jadi alasan untuk hina dan untuk bermusuh dengan orang lain. Juga kalau bisa bunuh orang lain karena dia punya iman. Orang yang karena iman besar lalu bakar orang rumah ibadat, usir tetangga yang beriman lain. Ini orang yang punya iman, kita sebut iman yang marah. Dengan demikian dalam hidup kita ketemu 3 model iman yang salah. Iman yang sonetoe, iman yang tersembunyi, dan iman yang marah. Bacaan kita ini hari bicara tentang iman dan kasih. Karena 3 model iman ini adalah iman yang cacat. Sama seperti doi yang 2 sisi, satu sisi baik, sama sisi lain cacat. Akhirnya iman yang begini sonde laku di bumi, juga sonde laku di sorga. Sama ke doi yang sebelah baik, sebelah hitam mereka. Doi itu sonde laku di pasar, sonde laku di bank, sonde laku di paklaru, sonde laku di tempat judi, sonde laku di gereja, juga sonde laku kalau simpan di dompet. Akhirnya orang angka buang. Nah, orang percaya yang benar itu adalah orang yang setia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama, setia mengasihi sesamanya. Mengapa kita harus mengasihi orang lain karena iman? Ada 2 alasan. Alasan pertama, kotong iman ajar kotong bilang, manusia itu dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, beta tanya, kalau Bapak Ibu semua punya orang yang Bapak Ibu sayang, dapat lihat dia foto atau dia gambar bikin apa? Berani bikin rusak? Berani bakar? Berani angka buang? Tentu sonde toh. Maka kotong jaga bapak itu foto. Kotong kasih barisi, botong sayang, botong simpan bapak. Nah, kalau tiap manusia adalah gambar dan rupa Allah, mau tidak mau, kotong mesti sayang sendong, karena dong itu di dalam dong pun diri, Allah pun gambar dan Allah pun rupa ada. Sebab itu, semua orang harus disayang sama saja. Alasan yang kedua, Tuhan mau agar semua manusia terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus sayang semua orang. Maka mau tidak mau, kotong mesti sayang, kotong mesti sama. Entah dia hitam kok, dia putih kok, dia keriting kok, dia rambut air kok, entah kotong kenal dia kok, sonde kenal kok, kotong mesti sayang. Tentu hal ini tidak mudah. Tapi 2 kekuatan iman ini mestinya mendorong kita supaya kita punya iman itu menjadi iman yang mengasihi, iman yang ramah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, iman dan gereja. Kotong pakai sepatu. Sepatu itu kotong beli di toko sepatu. Kalau itu sepatu kotor, kotong pergi di toko sepatu, beli dia pun samer, kau bikin barisi dan mengkilat. Pakaian kotong dapat di toko pakaian. Kadang-kadang kotong beli kain, tukang jahit kasih. Makanan kotong dapat dari kebun, dari sawah, dari mamar, dari kios, dari toko, dari pasar, dan lain-lain. Nah, bensin kotong dapat di pompa bensin, atau di orang jual di pinggir jalan. Maka kalau iman, kotong dapat dari mana? Ada toko mana yang jual iman? Ada toko mana yang jual semer iman, supaya kalau iman kamu mau dapat beli di pun semer kok, semer bikin barisi. Soalnya ada. Hanya ada satu tempat, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu hadir di bumi sebagai gereja. Sebab Tuhan Yesus sebut gereja itu dia pun tubuh.
Dan kotong semua ini anggota-anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Kotong ini melekat di dia pun tubuh, dia pun badan, supaya kotong bisa hidup dan bersaksi. Artinya, kotong sebagai orang percaya, sebagai gereja, tidak bisa hidup terpisah dari Kristus. Sebab Kristus menyatakan dirinya sebagai tubuh Kristus di dunia dalam gereja. Dan dia adalah kepala. Di dalam tubuh Kristus itulah kita semua dirawat. Kita pun iman dirawat. Nah, iman kita itu dirawat dalam 3 aspek. Dalam pengetahuan iman, jadi kita orang ajar kita di gereja, di sekolah minggu, suruh hafal nats, menyanyi, baca Alkitab, supaya kotong pun pengetahuan iman bertambah. Kotong juga merayakan iman. Kalau ada ulang tahun, kita ajak teman, undang penatua datang sembahyang. Itu perayaan iman. Kotong juga bisa rayakan iman bersama-sama di gereja. Misalnya hari Kamis, kotong rayakan bersama waktu Tuhan Yesus. Kita peringati Tuhan Yesus naik ke surga. Iman juga harus dihayati. Kotong hidup bersama dalam rumah, kita mau marah anak juga kita pikir, coba betsona ada iman bertampar seluruh. Jadi iman itu punya aspek pengetahuan iman, perayaan iman, dan penghayatan iman. Maka iman itu bukan iman yang mati, yang bisa kotong simpan diam-diam, kau sembunyi sendiri. Iman itu iman yang hidup. Maka iman itu harus dirawat. Dan dalam gereja, Tuhan Yesus siapkan begitu banyak alat yang kotong perlu, supaya kotong punya iman ini bisa dirawat. Sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sediakan bagi kita banyak alat dalam gereja. Ada yang jadi seperti semer, supaya botong bikin berisi botong iman. Alat-alat itu misalnya Alkitab, buku nyanyian, ibadah bersama, ibadah rumah tangga, ibadah syukur, sekolah minggu, katekisasi sidi, pemahaman Alkitab, liturgi. Tuhan Yesus juga siapkan orang-orang dalam gereja, pendeta, penatua, diaken, pengajar, bapak saksi waktu kita baptis, bapak saksi waktu kita nikah. Ada juga perayaan sakramen, ada juga perjamuan kudus. Semua ini adalah alat-alat yang Tuhan Yesus siapkan di dalam gerejanya, supaya iman kita dirawat. Soalnya ada orang ajak pergi kios 1 beli roti balok, roti 5 balok, dan anggur 10 botol, duduk dan bilang ini perjamuan kudus. Sonde. Tempatnya hanya di gereja. Soalnya ada orang hela bawa orang pergi di kolam 1 di mana kodong 2 melompat di situ bilang baptis selalu di situ. Tidak. Tempatnya di gereja. Soalnya ada orang pergi di kios dan bilang beta mau kasasi sini di sini. Soalnya ada. Kota mesti pergi gereja. Sebab Tuhan Yesus siapkan di sana. Soalnya ada anak-anak bilang ini hari kotong kasasi sini di kaki gunung Fatuleusah. Jadi kotong pikir. Tidak ada. Semuanya disiapkan dalam gereja. Nah, dengan semua alat ini, Tuhan Yesus pakai gereja sebagai tubuhnya. Untuk merawat kita punya iman. Jadi kotong punya iman juga menjadi hidup. Karena itu kotong mesti hidup dalam gereja. Hidup dekat gereja, menjadi bagian dari gereja, supaya alat-alat yang Tuhan Yesus siapkan itu bisa merawat kotong punya iman. Dan kotong juga mesti pakai itu alat-alat seperti Alkitab. Jangan tunggu hari Minggu pergi gereja baru baca Alkitab. Tidak. Kotong bisa bawa pulang Alkitab di rumah tiap pagi kotong baca. Itu alat yang Tuhan Yesus siapkan supaya kotong rawat kotong punya iman. Menyanyi juga begitu. Berdoa juga begitu. Ma ini banyak orang Kristen ini bangun pagi cari dahulu cermin kalau dia muka. Dia takut dia muka separuh hilang. Dia bangun pagi cari dahulu HP. Tertahu tadi malam tidur ada berapa WA. Dia lupa untuk cari dahulu Alkitab. Karena itu Tuhan kasih dia untuk rawat dia punya iman. Kotong juga terpanggil untuk mengundang kotong pun pelayan-pelayan datang di gereja. Itu penatua dong biar karmana juga dong kunjungi kotong. Berdoa kasih kotong.
Nah, kalau kotong sonde pakai ini alat-alat, kotong pun iman sonde tumbuh. Bisa-bisa iman, kotong pun iman lama-lama tagepe buang dengan rupa-rupa urusan dunia ini dan daya pikir dunia, akhirnya kotong pun iman layu pelan-pelan jo dia mati. Kotong hidup tanpa iman. Kalau kita punya iman, pengetahuan iman bertambah-tambah. Kalau kotong rajin merayakan kotong pun iman, kalau kotong setia menghayati kotong pun iman, maka menurut bacaan ini, kotong pun mata hati akan jadi terang. Bukan kotong pun mata hati jadi buta hati, tidak. Nah, kalau kotong pun mata hati menjadi terang, maka menurut bacaan kita, kotong bisa lihat Tuhan Yesus yang bertakhta di sorga. Kotong bisa lihat dalam iman bahwa nanti satu saat kotong tengah dan dia di sorga. Dengan mata hati yang terang, kotong iman bisa lihat bahwa tiap hari Tuhan Yesus hadir dengan kotong. Semua yang kotong dapat dalam kotong hidup, dia yang kasih. Maka kotong nikmati dengan syukur, dengan berterima kasih, apa saja yang Tuhan kasih di rumah kita. Dengan iman, dengan mata hati yang terang, kotong juga bisa lihat bahwa semua manusia itu gambar Allah. Entah dia suku apa, dia bahasa beta soalnya tahu, dia tinggi kau pendek, mungkin kadang-kadang beta kurang suka dia, soalnya apa-apa. Tapi dalam iman, kotong mata hati terang untuk lihat dia sebagai gambar Allah. Dengan demikian, kotong bisa melihat dia sebagai orang yang kepadanya kotong sampaikan berita keselamatan dalam nama Yesus. Maka demikianlah iman kita. Iman saya, iman Bapak Mama, menjadi iman yang peduli akan sesama. Bukan iman yang sonetoy. Menjadi iman yang nampak dalam perbuatan, yaitu kasih. Bukan iman yang sembunyi. Menjadi iman yang ramah, bukan menjadi iman yang marah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kotong sembahyang. Tuhan Yesus, berilah rohmu kerja kuat-kuat di kotong pun hati, supaya kotong punya iman. Dan berilah kotong semua kekuatan, kotong setia hidup dalam gereja, agar kotong pun iman bisa dipelihara untuk bertumbuh. Supaya dengan demikian, kotong masing-masing bisa dapat iman yang peduli terhadap sesama, iman yang nampak dalam perbuatan, dan iman yang ramah pada semua orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin.